Halo teman-teman semua, kembali lagi di video Market Outlook Amandana. Ini adalah Market Outlook yang berlaku dari tanggal 16 sampai 30 Juli 2021. Ataupun ini adalah Market Outlook di minggu terakhir di bulan Juli. Nah, seperti yang teman-teman lihat di judul dan di thumbnail video ini, di video ini saya akan menganalisa di pair Euro USD, GBP USD, AUD USD, XAU USD, Euro JPY, dan yang terakhir yaitu GBP JPY. Nah, sebelum kita masuk ke dalam chartnya, teman-teman jangan lupa klik like dulu video ini dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya bagi yang belum. Tapi bagi yang sudah klik tombol like-nya dan sudah klik tombol subscribe-nya, apalagi yang sudah sampai membunyikan lonceng notifikasinya, saya ucapkan banyak sekali terima kasih. Oke, tanpa kita berpanjang lebar lagi, sekarang kita langsung saja ke dalam chartnya. Oke, yang pertama seperti biasa di sini adalah kita akan membahas tentang indeks dolar dulu. Seperti biasa, ini adalah aplikasi TradingView yang biasanya saya pakai untuk menganalisa market. Jadi teman-teman yang ingin download aplikasi TradingView-nya, nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi. Dan di kolom deskripsi juga bagi teman-teman yang belum tahu ada disclaimer juga ya. Jadi video ini ada disclaimernya, silahkan baca dulu di kolom deskripsi. Nah, dan juga untuk teman-teman yang ketinggalan analisa saya di minggu lalu, itu teman-teman bisa klik nanti link yang ada di atas ini, nanti yang muncul di pojok kanan atas layar teman-teman di HP ataupun yang nonton di laptop. Itu merupakan analisa saya Market Outlook di minggu lalu, seperti itu. Oke, di sini saya lanjut ya. Di sini saya lanjut seperti yang saya bilang minggu lalu. Di minggu lalu, area ini kan saya ada bilang ini dia bikin yang namanya ascending triangle. Ya, ascending triangle. Ini yang bulat, ini udah 2 minggu yang lalu sebenarnya. Mungkin teman-teman yang ingin nonton di 2 minggu yang lalu mungkin bisa ke link yang di atas, nanti mungkin ada di situ ditaruh ya mungkin. Ini yang bulat saya hapus dulu seperti biasa. Ini yang minggu lalu ya, bentuknya apa? Segitiga ini minggu lalu, dan ini sudah mengindikasikan harganya sudah naik ke atas ya. Masuk ke dalam area resisten dan sekarang dia sudah kembali masuk ke area resistennya seperti ini. Jadi ini bisa saya hapus. Dan jika teman-teman perhatikan yang di minggu dan ataupun di 2 minggu yang lalu, ini kan saya ada gambar trendline di sini. Nah, trendline di sini ternyata sudah berhasil ditembus trendline-nya. Trendline berhasil ditembus, kemudian di retest trendline dan sekarang dia ada bermain-main di area resisten sekarang. Area resisten ini cukup lebar, yaitu di 92 dan di 93 harganya. Jadi trendline ini masih bisa akurat, tapi pergerakan harga ini akan saya hapus dulu. Nah, ini akan saya hapus dulu. Untuk area resistennya ini akan saya hapus ya. Ini area resisten yang ini akan saya hapus. Dan tetapi di sini ada yang namanya dia rising. Nah, di sini dia ada bikin pola channel di sini atau rising wedge sebenarnya ya. Lebih tepatnya ini rising wedge ya. Tipis sekali rising wedge-nya. Jadi indikasi ketika ada rising wedge, kemungkinan harga akan bisa turun. Tapi itu kapan? Itu belum tahu. Karena harga daripada indeks dolar ini masih strong gini ya, masih strong banget pergerakan bullish-nya masih sangat strong. Jadi kemungkinan harga masih bisa bergerak naik dulu. Seperti itu. Jadi untuk saat ini harga memang masih berdalam di area resistennya dia. Jadi pergerakan untuk di indeks dolar kemungkinan akan masih seperti ini ya. Dia akan turun mungkin sampai sini aja. Nah, baru dia akan naik lagi. Seperti itu. Tapi jika ternyata dia breakout yang namanya dia punya trend line di sini. Ini harus seperti ini breakoutnya ya. Mungkin dia akan naik sedikit, kemudian dia breakout dia punya trend line ini, kemudian dia retest dalam
trendline turunnya ini yang warna apa? Warna ungu nih. Dia retest, kemudian baru dia bisa turun sampai support terdekatnya, yaitu di harga 92.04. Seperti itu. Ini saya ganti warna hitam aja. Nih kalau kondisinya masih masih respect harga terhadap rising wedge-nya, ataupun rising channel ini tipis sekali soal kelihatannya. Seperti itu. Karena ini masih ada area resistennya di sini. Itu di time frame daily. Kalau kita turunkan ke time frame H4, ya H4 juga masih sama, dia sudah breakout structure gininya. Structure dia punya resisten sebelumnya, yang tadi saya delete itu, yang di sini. Nah, di sini ada structure dia punya resisten dan sekarang menjadi area support. Seperti itu. Ini yang pertama resisten become support berarti ini. Seperti itu. Jadi kalau dia mau turun palingan seperti yang di warna hitam ini, dia naik turun sampai kotak hitam. Apa di sini? Berarti di sini kritikal, berarti di sini ya. Di sini akan saya buatkan lingkaran merah berarti. Nah, di sini merupakan area kritikal daripada US dollar sendiri. Kalau ini berhasil di breakout, maka kemungkinan harga akan bergerak mengikuti alur garis oriennya ini yang tadi. Kalau dia berhasil mantul, berarti dia akan bergerak sesuai tanda panah yang hitam ini. Seperti itu. Karena indikasinya ini dia sudah breakout dan sekarang turun untuk istirahat sebentar dan kemungkinan akan masih bisa naik lagi. Seperti itu. Kalau H1-nya kita lihat, H1-nya kelihatan turun, soalnya di sini ada pola double top di sini ya. Di sini ada pola double top, kelihatan banget double topnya dan sudah breakout neck-nya. Dan memang harga dibuat turun sampai ke dia punya support di sini. Kemudian dibuat naik lagi sampai ke area resisten. Seperti itu. Jadi jelas untuk US dollar ini harganya masih segini-segini aja dulu. Lalu saya akan pindah ke pair sesuai yang di thumbnail dan di judul, yaitu ke Euro USD dulu. Nah, Euro USD seperti yang saya bilang kemarin itu kan harga ternyata belum bisa sepenuhnya breakout daripada dia punya support di sini. Supportnya ini ternyata masih sangat kuat sekali. Ini indikasinya adalah banyak ada tekanan buyer ternyata. Ini berhasil di breakout, tapi dia ternyata ini breakoutnya tidak sepenuhnya breakout, mereka ada penolakan harga. Nah itu ditolak, harga ditolak, kemudian dia sudah membuat new higher low dan lower low sebenarnya di sini. Jadi ini akan saya panjangkan lagi. Nah untuk titiknya sendiri dia masih sama ya, masih turunnya masih seperti ini. Kalau akan saya rapikan lebih sedikit lagi ya. Kalau saya rapikan lagi sekali, ini akan berbentuk seperti ini. Ya, pas. Ini akan berbentuk falling wedge. Di mana falling wedge-nya ini mengindikasikan adanya harga untuk bergerak naik. Tapi kapan harga naiknya? Kemungkinan harga ini karena dia ada major trend line-nya di sini nih, yang di tengah-tengah. Major trendline dari tanggal 3 November ini, dia sebenarnya sudah break, masih di tengah-tengah sebenarnya sekarang. Jadi untuk Euro USD, itu kemungkinan harga akan mencapai level terendahnya dulu, yaitu di sini, di support yang minggu lalu saya gambar. Yaitu di harga berapa ini? Saya akan cari garis tengah, yaitu di 17216 ya. Kemungkinan pada saat harga sudah sampai sini, jadi kemungkinan harga akan begini ya. Nah, begini. Dan mungkin menciptakan yang namanya double bottom, baru dia akan bisa bergerak naik. Nah, karena mengingat ini kan sudah breakout, dia punya falling wedge-nya, maaf. Seperti itu. Dia mungkin akan retest, turun, kemudian dia akan membuat double bottom di sini, kemudian dia breakout. Kemungkinan baru dia akan bergerak naik sampai batas di sini di 17828 seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang ingin sell, sellnya cukup sampai sini aja berarti ya.
Sell-nya itu pada saat besok masih bisa sell dengan stop loss itu di atas harga 17990, 17991 seperti itu. Dan untuk targetnya memang di harga 17216. Seperti itu targetnya. Kalau kita bandingkan ya, ini risk rewardnya masih bagus karena ini berbanding 1 banding 6 sebenarnya. Jadi kalau teman-teman yang ingin sell untuk besok masih bisa, karena kemungkinan harga akan mengejar structure support yang ada di sini. Karena prinsip dari bear market, structure support ini sangatlah kuat. Jadi kemungkinan harga akan mengejar ini, baru dia akan bergerak naik seperti itu. Untuk teman-teman yang buy juga bisa pada saat terjadi pergerakan harga, pola pembalikan harga pada saat sudah mencapai di sini. Seperti itu. Nah, kapan ini akan nyampe ke bawah? Itu bisa minggu ini ataupun bisa di minggu depan seperti itu. Jadi ditunggu aja. Seperti itu. Kalau kita turunkan ke H4, nah di sini kita juga sudah melihat yang namanya tekanan biris ini sudah mulai melemah sebenarnya. Tekanan biris sudah mulai melemah karena ini sudah mendekati dia punya support juga. Jadi kemungkinan harga akan dibuat turun lebih sedikit. Baru dia akan bergerak naik untuk menembusnya namanya dia punya falling wedge-nya. Seperti itu. Di H1 pun juga sama. Dia masih berada di area konsolidasinya dia. Seperti itu. Oke, itu tadi untuk Euro USD. Kita akan selanjutnya pindah ke GBP USD. Oke, ternyata GBP USD ini dia hampir ya, berarti hampir menyentuh dia punya area support selanjutnya ternyata. Belum sempat kena ternyata di sini. Tapi dia masih bergerak turun. Karena di sini ada channelnya di sini kemarin sebenarnya sudah di breakout channelnya. Breakout mungkin kemudian dia retest lagi untuk masuk ke area resisten. Sekarang dia akan kemungkinan masih bisa bergerak. Nah, kemungkinan dia akan bergerak begini ya. Nah, ini bisa seperti ini. Seperti itu. Karena di sini kalau kita tarik ya di sini masih bisa sangat turun sebenarnya. Nah, sini channelnya masih bisa sangat turun. Jadi ya mau nggak mau masih bisa turun lagi. Kalaupun naik dia pun naik sampai sini palingan. Seperti itu. Karena kalau kita lihat structure terdekatnya itu di sini di 139.096 seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang ingin di sini kemungkinan ada false breakout sebenarnya di sini ya. Dia harga sudah breakout ke bawah, tetapi di daily ini ada candle Marubozu sehingga harga bergerak naik dan kemudian harga ditutup dengan satu candle merah seperti itu. Jadi kemungkinan harga akan naik sampai sini dulu, sampai dia punya batas antara garis trendline turun. Jadi kemungkinan di sini baru dia akan bisa turun lagi seperti itu. Tapi jika ini ternyata bergerak breakout ya, salah. Tapi jika misalnya ini bergerak naik, breakout nih misalnya kan, breakout dia punya channel turun, kemungkinan dia akan terdekat itu mengejar ini dulu. Nah, kesini dia lakunya. Jadi untuk teman-teman yang ingin sell ataupun buy, itu bisa ditunggu di area ini, di area yang kritikal ini. Yang saya lingkarkan merah di sini. Kenapa? Di sini merupakan dia punya batas trendline turun yang atas ini. Sekaligus ini merupakan ada area tahanan sedikit. Di sini ada area tahanan. Seperti yang teman melihat di sini harga dibuat turun, kemudian dibuat naik. Kemudian di sini terjadi harga turun, kemudian harga bergerak naik.
Jadi kemungkinan di sini memang ada reaksi harga di sini. Jadi saya lingkarkan merah di sini. Yaitu di harga 138137. Kalau kita lihat di H4 ini candle bearish-nya masih kuat sebenarnya, candle bearish-nya masih banyak, tapi di counter, tapi tidak cukup untuk menghabiskan seluruh candle bearish-nya di sini di H4. Jadi kemungkinan memang harga masih bisa lanjut, tapi tidak akan bergerak, naiknya tidak akan bergerak cukup tinggi seperti itu. Jadi teman-teman yang ingin sell tuh seperti yang saya bilang tadi, bisa pada saat di lingkaran merah sudah ada indikasi untuk melanjutkan trennya dia turun. Di sana teman-teman baru bisa sell untuk target terjauhnya itu di gininya dia, batas bawahnya dia di sini. Di 136.000 seperti itu. Itu batas terjauhnya. Kalau yang ingin sell. Kalau yang ingin buy, saya rasa bisa pada saat dia harga breakout, dia punya channel turun seperti itu. Kalau di H1 pun dia masih bergerak bearish di sini, harganya sudah bergerak konsolidasi sebenarnya di sini. Sekarang dia bergerak konsolidasi akan menentukan kemana arah selanjutnya dari harga di minggu depan, seperti itu. Di minggu ini maksudnya. Oke, tadi untuk GBP USD. Sekarang kita akan lanjut ke pair apa lagi tadi ya? Audi. Pair Audi USD. Nah, ini Audi USD untuk minggu lalu. Seperti yang sudah saya katakan, ternyata memang harga ini langsung dalam artian dia nggak ada tanda-tanda retest. Ternyata harga benar-benar langsung yang namanya turun sampai ke batas support selanjutnya. Yang di sini 1305 ini. Pada saat dia kena masuk, kemudian harga mulai terpental turun seperti itu. Jadi di sini masih di breakout, kemudian di sini retest. Jadi kalau kita lihat secara structure memang masih bisa turun ya. Karena di sini dia ada trendline kecil di sini. Nah, di sini ada trendline-nya lagi satu sebenarnya. Walaupun majornya dia trendline-nya kan di sini yang di atas nih, puncak-puncak ini. Tapi ada satu falling wedge di sini. Jadi kemungkinan harga itu masih bisa sekali lagi mungkin dia akan membuat double bottom ya. Jadi harga kemungkinan bisa turun sampai sini. Baru dia akan mulai merangkak naik sampai sini. Seperti itu. Karena ini strukturnya untuk falling wedge-nya sudah di break. Jadi kemungkinan ini akan saya lanjutkan saja untuk sampai bawah. Dan ini akan saya lanjutkan sampai bawah juga. Seperti itu. Jadi untuk Audi USD masih bisa turun. Karena di sini trendline atasnya masih bisa turun. Jadi kemungkinan dia akan mengejar. Kekuatan bearish-nya juga masih sangat besar. Karena ini harganya kemungkinan dia sudah membuat new lower low. Dan sini sudah membuat new higher low di sini. Di sini lower low, di sini higher low, di sini higher low juga. Seperti itu. Jadi tendensinya masih sangat bearish di sini. Kalau saya ambil dari gini ya, dari ekornya di sini sampai kena di sini. Di sini ada broadening wedge di sini. Jadi kemungkinan dia harga akan turun, baru kena supportnya di sini, baru dia akan bergerak naik. In case jika dia ternyata breakout, wah di sini jauh sekali berarti, karena di sini ada structure selanjutnya, yaitu di 7909 yang saya bahas di minggu lalu. Lumayan jauh di sini soalnya. Jadi Audi memang masih melemah dulu, masih sangat melemah untuk Audi. Jadi pada saat dia menyentuh ini, baru dia bisa bergerak naik. Kalau di H4 kita lihat juga, ya dia sudah menciptakan pola turun, sudah membuat satu gelombang, kemudian kemungkinan dia akan masih bergerak turun lagi ya, seperti itu. Kalau di H1 kita lihat ada pola V sebenarnya di sini, pola V, dan kemudian di sini ada dia sedang membuat
konsolidasi sekarang di sini. Nah, di sini konsolidasinya. Jadi konsolidasinya di sini bisa dilihat dulu kemana arah konsolidasinya. Jika konsolidasinya ini memang bergerak naik, maka di daily ini akan begini ya. Misalnya kalau ini harga bergerak naik, dia harus seperti ini. Dia harus seperti ini. Baru dia bisa sampai sini. Batas untuk dia naik itu di 750 75078. Maaf. Seperti itu. Jadi untuk Audi memang masih bisa turun sedikit. Terlepas dia kalau bisa naik. Karena masih ada batas-batasnya di sini. Seperti itu. Oke, lanjut saya akan ke pair XAU USD. Untuk XAU USD sendiri, ya seperti yang sudah saya katakan, pada saat dia breakout dia channelnya di sini, channel naiknya sudah di breakout, kemungkinan harga memang akan bergerak sideways. Di sini teman-teman bisa lihat di minggu lalu dia breakout, false break ternyata, tapi tekanan birisnya di sini masih sangat besar. Kemudian di keesokan harinya ternyata ditekan lagi oleh tekanan biris, yang hasilnya adalah harga mulai bergerak sideways di sini di area 1814 sampai 1789, pas sekali segini. Jadi di sini untuk XAU USD memang masih bisa sideways dulu. Karena di sini kemungkinan harga masih bisa sideways cukup lama. Jadi ini akan masih bisa melanjutkan pola sideways-nya dia, walaupun di sini ada, mungkin di sini di daily tidak begitu kelihatan ya. Mungkin coba saya akan turunkan ke H4. Di H4 di sini ada satu tendensi dia bakal turun. XAU USD tendensinya pasti akan turun segini ya. Nah, XAU USD masih bisa tendensinya turun. Karena di sini kalau teman-teman lihat di sini ada segitiga. Segitiga. Ya. Di sini sebenarnya ada segitiga, ya nggak di sini ya. Di sini ada berarti pola segitiga yang namanya descending triangle. Jadi untuk teman-teman yang ingin ketika ada pola descending triangle seperti ini, kemungkinan harga akan bergerak turun. Jadi ketika harga bergerak turun, breakout, ini harus breakout structure ini ya, breakout structure ini dan sekaligus 1789 ini harus di breakout dulu. Seperti ini. Dia harus breakout, baru dia bisa turun sampai 1760. Nah, ketika sudah breakout seperti ini, maka pola tren daripada XAU USD akan berubah menjadi downtrend. Seperti itu. Karena di sini market di harga 1789 ini sangatlah strong. Ini terbukti dengan di sini banyak terjadi rejection di sini di sebuah harga sebelumnya. Kemudian ada rejection juga di sini dan kemudian beberapa hari sebelumnya juga ada rejection seperti itu. Jadi ini membuat harga di support di sini sangatlah kuat seperti itu. In case jika ternyata ini tidak jadi, misalnya kayak gini turunnya, yang ternyata ini bergerak naik malahan, berarti ini bukanlah descending triangle, melainkan hanya bergerak sideways seperti itu. Bisa juga seperti ini. Harga hanya akan melanjutkan naik jika breakout di harga 1814 dan sekaligus breakout structure support, structure resistennya itu yang ada di sini. 1834 ini harus di breakout ya. 1834, 1814 di breakout, 1834 ini baru bisa naik lagi sampai 1855 seperti itu. Di H1 pun masih sama, dia sudah membuat new higher low dengan low yang bisa dibilang sama, seperti itu. Atau bisa dibilang yang semakin rendah kalau berdasarkan kita lihat dari wick-nya, ataupun dari ekornya. Sini dia buat
low, kemudian di sini dia buat low lagi, dan terakhir dia buat low lagi di sini. Seperti itu. Tuh high-nya dia memang secara bertahap dia buat higher low seperti itu. Jadi untuk yang ingin sell di XAUUSD, saya rasa bisa ditunggu pada saat structure daripada ini, yang saya kotakkan merah deh kalau segitu. Yang saya kotakkan merah ini berhasil di breakout ya. Karena ini ketika sudah berhasil di breakout, harga kemungkinan akan mengejar 1760 lagi. Seperti itu. Karena sekarang harga ditutup di harga 1801. Oke, jadi seperti itu untuk XAUUSD. Harganya masih bisa bergerak turun lagi sedikit. Dan di area ini yang merah sangatlah perlu berhati-hati di sana. Seperti itu. Oke, kemudian saya akan lanjut ke pair yang baru, yaitu Euro JPY. Euro JPY saya akan gambarkan baru ya. Seperti biasa, ketika kita ingin menggambar yang baru, kita harus tentukan dulu trennya apa. Trennya ini kan dia kan sudah patah ini. Nah, trennya dia sudah patah, dia sudah sangat naik, kemudian patah, retest, kemudian dia kemudian turun. Oke, berarti ini sudah tidak valid tren lainnya. Sekarang kita akan cari di mana support terdekatnya pada harga terakhir. Harga terakhir kita melihat itu di sini. Ya. Jadi secara nggak langsung kita lihat ke kiri. Memang terjadi banyak penolakan harga di sini. Nah, di sini berarti ada history daripada marketnya. Nah, ini untuk supportnya. Kemudian resisten di mana? Resisten itu kita cari di sini. Nah, di sini area resistennya. Oke, ini untuk area resistennya yang warna, saya ganti warnanya kalau gitu ya. Saya ganti warna kuning kalau gitu. Ini untuk area resistennya. Dan sekarang kita akan cari, karena ini dia sedang bergerak turun ya, walaupun dia tendensinya masih naik. Sekarang kita akan melihat segini. Di sini ada trendline turunnya dia, jelas. Masih turun. Trendnya masih turun, jelas. Kemudian di sini kita akan tarik lagi satu. Ini majornya dia punya trendline turun ya. Kita akan tarik lagi satu. Dan kita akan tarik trendline turunnya di sini. Nah, di sini berarti ada trendline turun. Ini untuk majornya di sini ya. Majornya masih sangat jauh, jadi ini tidak berlaku. Jadi di sini untuk trendline turunnya di sini ada broadening wedge di sini sebenarnya. Jadi kemungkinan untuk EJ masih bisa bergerak naik dulu untuk EJ. Karena secara daily kita lihat structure dia punya di sini ada satu sebenarnya. Oke, di sini ada structure kecil di sini. Structure kecilnya tuh di sini. Jadi ketika ini sudah berhasil dibawa ke atas, ini berarti kan breakout structure yang ini, yang candle yang ini, yang di kursor nih, dia breakout, retest, kemudian dia menaik lagi. Jadi kemungkinan harga akan masih bisa naik sampai ke resistennya dia. Sampai sini bisa. Sampai sini. Lalu dia akan bisa turun lagi sampai sini. Seperti itu. Ataupun bisa langsung seperti ini. Dia naik sampai sini, turun lagi, dibuat turun, lanjut menurunkan sampai dia punya support lagi. Seperti itu. Jadi naiknya dia cuma sampai batas area kuning ini aja. Seperti itu. Karena di sini ada resisten yang cukup kuat di sini.
yang membuat harga semakin turun. Karena di sini kita juga lihat dia sudah membuat higher low. Pertama dia buat ini lower low di sini, kemudian dia buat higher low di sini, lower low lagi, higher low lagi, lower low lagi. Dan kita akan tinggal lihat di sini apakah dia akan membuat new lower low lagi. Kalau dia lower low berarti di sini. Lalu dia akan secara perlahan dia akan bergerak turun. Seperti itu. Jadi untuk area mainnya untuk Euro JPY itu memang masih di sini pertama. Dan di area yang ini. Nah, dua lingkaran merah ini merupakan area bermain daripada Euro JPY-nya. Kalau kita turunkan ke H4, di sini seperti ada pola head and shoulder ya. Di sini seperti ada pola head and shoulder. Jadi untuk yang trading buy ini bisa ditahan, paling nggak sampai neck-nya ini bisa di breakout. Karena kalau teman-teman lihat di sini kan ada pola head and shoulder nih. Ini inverted head and shoulder tepatnya. Seperti ini. Ya, seperti ini misalnya. Di sini left-nya, di sini head-nya, kemudian di sini right-nya. Seperti itu. Jadi kalau udah ada inverted, kemungkinan harga akan bergerak naik. Seperti itu. Jadi teman-teman yang ingin buy berdasarkan jika analisanya benar ini adalah inverted HNS, bisa buy pada saat dia breakout garis ungu yang ini. Karena ini merupakan area neck-nya dia sekaligus resisten. Seperti itu. Oke, itu tadi untuk Euro JPY. Ya, betul. Euro JPY. Sekarang kita lanjut ke pair yang baru juga, yaitu GBP JPY. Nah, GBP JPY sendiri kita akan ulang gambar seperti biasa. Kita lihat dulu trennya seperti apa. Pertama, jika kita tarik trend line dari sini, harga belum menyentuh yang namanya dia punya trend line ya. Trend line dari tanggal 18 Maret 2020. Trend line-nya masih sangat bullish. Di sini saya lihat ya. Ini hanyalah bagian daripada koreksi. Koreksi yang wajar. Lalu kita akan cari di mana area support dan resistennya. Support, jika teman-teman lihat di sini, ini kan jelas nih supportnya ada di mana, ya kan? Di sini area supportnya. Ya dong, di situ dong area supportnya kan. Ups, salah tarik. Nah, di sini area supportnya. Dan sekaligus ini area demand yang sangat-sangat kuat. Kalau teman-teman lihat ya. Di sini area demand-nya sangat-sangat kuat. Selanjutnya di mana area resistennya kalau teman-teman pengen tahu gitu kan. Resisten, kita lihat. Di sini pun ada resisten di sini sebenarnya. Terdekat ya. Resisten terdekat dia ada di sini. Kenapa? Karena pada saat harga di sini dibuat naik, kemudian harga di sini juga ada pentalan juga di sini. Jadi untuk resisten selanjutnya di mana? Di sini pun ada. Tapi tidak terlalu signifikan. Karena apa? Karena di sini harga hanyalah terpental sedikit. Seperti itu. Tidak mau. Ya. Di sini pun ada area resisten sebenarnya. Seperti itu. Nah, sekarang karena kita lihat ini adalah area dia punya. Masih bullish kan ya? Kali ini sekarang sudah ada pergerakan power yang cukup naik. Karena sementara ini minor trendnya adalah turun. Untuk major trendnya kan masih naik nih. Minor trendnya masih turun, kita cari trend line-nya dia yang terakhir. Perbedaannya apa antara major dengan minor trend? Itu maksudnya adalah major trend itu maksudnya jika kita tarik garis seperti yang tadi. Ini saya tarik garis dari 18 Maret sampai dia belum pernah menembus lagi. Itu namanya major trend.
Karena kita lihat dari 18 Maret ini harganya tidak pernah turun, dia terus naik seperti itu. Nah, itu major trend ataupun tren utamanya masih naik. Ini saya ganti warnanya kalau gitu biar nggak bingung. Saya ganti warna merah gini deh. Oke. Untuk minornya, kita lihat di sini minornya memang trennya masih turun trennya. Bagian daripada koreksi. Karena setiap market itu ketika sudah mengalami tren yang cukup besar, koreksi pun juga pasti diperlukan. Karena itu wajar. Setiap di forex itu pasti wajar. Dimanapun ada tren, di sana pun pasti ada koreksi. Seperti itu. Tidak ada yang namanya harga terus akan melambung tinggi dan tidak ada turun, ataupun sebaliknya, harga akan semakin turun, tidak pernah naik seperti itu. Dan tren pun bisa patah seperti itu. Jadi tren yang semulanya naik bisa jadi turun, ataupun berbalik, tren yang semulanya turun bisa jadi naik seperti itu. Jadi teman-teman yang belum paham tentang tren, dipahami dulu tentang tren, bagaimana sistematika menarik garis tren dan sebagainya, itu dipahami dulu supaya teman-teman tidak bingung ketika saya menjelaskan tentang tren di sini, trend line lebih khususnya seperti itu. Karena dia masih bergerak turun, di sini saya akan gambarkan lagi satu dia punya trend line ya. Trend line kecil di sini, ya mantap. Sama warnanya ungu biar nggak bingung teman-teman semua. Nah di sini dia oke, saya pakai ini ya gitu. Nah, sementara dia kan masih bisa turun nih. Minor trennya, di dalam minor pun masih ada trennya juga di dalam minor itu, seperti itu. Ini minornya, yang warna ungu yang di atas nih. Terus minornya lagi pun ada turun, seperti itu. Jika ini kan harganya sudah membuat lower low. Ingat ya, ini kan sudah membuat lower low. Di sini lower low, higher low, lower low lagi, higher low lagi, lower low lagi. Jika harga ini tidak berhasil di breakout, dia punya resisten karena sekarang dia ada di area resisten ya. Dan di sini ada area krusial di sini. Jika harga ini tidak berhasil di breakout, kemungkinan harga akan hanya begini aja. Nah, ini terburuknya ini. Karena di sini ada titik krusialnya di sini. Seperti itu. Titik krusial dalam minor trend yang di dalam minor, seperti itu. Tapi, jika ternyata harga ini bergerak naik, breakout dia punya trendline turun di sini dan sekaligus breakout resisten, kemungkinan harga akan mengejar selanjutnya itu di sini. Resisten selanjutnya sekaligus dia kena yang namanya ini. Nah, dia punya resisten di sini dan sekaligus minor trendline yang benar-benar yang paling atas, minor trendline yang paling atas, seperti itu. Jadi untuk GBP/JPY sendiri, kemungkinan menurut saya hanya akan ada, dia akan turun sampai di sini. Dia kan masih bisa turun ya. Dia kan masih bisa turun sampai sini. Karena apa? Dia harus mengejar yang namanya dia punya trendline naik. Karena jika hanya dia akan sampai sini, sampai di harga 153 misalnya dia akan naik ya. Naik sampai 153, kemungkinan pada saat dia mencapai garis trendline yang warna merah ini, major trendline-nya, kemungkinan major trendline-nya itu akan patah. Karena powernya dia itu sudah, power daripada biris itu sudah sangat besar sekali nanti ke depannya. Seperti itu. Jadi untuk GBP/JPY kemungkinan dia akan masih mengejar structure supportnya sekali lagi. Yang di sini, yang di 149 ini, dia akan turun dulu sampai sini, ataupun dia akan naik, turun, kemudian turun sedikit sampai dia yang namanya di sini, perbatasan antara support dan sekaligus area dia punya trendline naik, major trendline-nya. Setelah itu baru dia akan bergerak naik terus sampai dia menembus dia punya resisten paling atas di sini. Seperti itu. Karena trendline-nya memang yang namanya masih bergerak naik sekali. Seperti itu.
Tapi jika ternyata pada saat sampai di harga ini, di harga 153 ini tidak berhasil turun, tidak berhasil naik lagi, kemungkinan tendensi daripada dari GBP JPY ini akan bergerak sangat jauh turunnya nanti. Bisa jadi seperti itu. Karena jika kita lihat di sini dalam beberapa hari terakhir di sini harganya sangat naik kan. Sangat naik dan mulai ada konsolidasi di area ini. Kemudian harga bergerak naik, baru kemudian harga bergerak turun. Seperti itu. Jikapun nanti misalnya dia bergerak turun, kemungkinan dia akan memfill yang namanya order yang ada di sini. Order yang sangat jauh di 144. Inilah yang saya takutkan jika suatu tren, sebenarnya jika suatu tren itu yang namanya dia punya trend line itu sangat jauh dari candle ataupun dari harganya saat ini, maka koreksi itu akan sangat jauh juga nanti ke dalamnya. Seperti itu. Dan jika ternyata tidak bisa melanjutkan trend line-nya, maka kemungkinan tren tersebut bisa jadi patah. Dan ketika sekalinya patah dan kita tidak bisa melihat, dan ternyata structure dari marketnya itu sangat jauh, misalnya jauh ke bawah ataupun jauh ke atas, itu harga nanti bisa benar-benar dibanting, baik itu ke bawah ataupun dibawa terbang jauh ke atas, seperti itu. Jadi untuk GBP JPY di sini, untuk yang trading di GBP JPY ya khususnya, ini diperhatikan tempat-tempatnya yang di area kuning ini merupakan area kuning merupakan area dia punya batas, dan area yang saya lingkarin merah adalah area krusialnya dia. Untuk yang di atas karena dia punya minor trendline turun dan sekaligus resisten kedua. Untuk yang lingkaran di tengah ini, karena ini adalah dia punya resisten saat ini dan sekaligus ada minor lagi trendline turun. Dan untuk yang di bawah di sini, ini merupakan perbatasan antara support ataupun demand-nya dia dan berbatasan langsung dengan major trendline-nya dia yang di garis merah di sini. Seperti itu. Oke. Nah, itu tadi sudah ada 6 pair yang saya analisa pada video kali ini. Jika teman-teman ingin request pair apa yang ingin dianalisa di market outlook minggu depan, teman-teman bisa langsung komen di kolom komentar di bawah ingin request apa pairnya. Seperti itu. Jadi, sekian aja untuk analisa market outlook pada minggu ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan semoga dapat menghasilkan profit di minggu ini. Terima kasih bagi yang sudah like, subscribe, dan sudah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di market outlook minggu depan. Dadah!